FIA secara resmi telah memvalidasi sayap terbalik Ferrari, yaitu sayap Macarena, dan dalam video hari ini kita akan melihat bagaimana Ferrari akan tampil dengan spesifikasi ini di Jepang, pembaruan apa lagi yang akan dibawa oleh si merah, termasuk kita juga harus membahas sistem pendinginan baru di bagian depan, sayap yang telah direvisi di Alo. Tetapi kita juga harus membahas bagaimana kualifikasi akan berubah dan bagaimana Ferrari berencana menghadapi balapan ini di Jepang melawan Mercedes. Dengan itu, mari kita mulai segera. Ada pertempuran yang tidak terlihat di lintasan, tetapi yang berlangsung setiap hari antara Maranello, Brackley, Milton Keynes, dan kantor FIA di Jenewa. Sebuah perang yang terdiri dari foto-foto dalam Ultra HD, permintaan klarifikasi, kunjungan inspeksi, dan solusi aerodinamis yang hidup di atas garis tipis antara jenius dan yang dilarang. Dan dalam perang itu, Ferrari juga merupakan protagonis utama. Mari kita mulai dari awal. Tahun 2026 adalah tahun peraturan yang sepenuhnya baru, dan di sini berarti satu hal bagi para insinyur, celah-celah baru. Setiap kali peraturan berubah, margin abu-abu juga berubah, area yang tidak dapat atau tidak mampu didefinisikan dengan tepat oleh teks. Para perancang sangat menyadari hal ini, menemukan area tersebut adalah bagian dari pekerjaan mereka. Ferrari tahun ini sangat agresif, mendorong keras pada inovasi dan menerapkan solusi yang segera menarik perhatian pesaing dan FIA itu sendiri. Namun Maranello tidak hanya terbatas pada inovasi, mereka juga mengamati pesaing dengan perhatian yang sama seperti yang mereka amati. Kasus yang paling mencolok adalah sayap belakang terbalik dijuluki Macarena, sebuah nama yang sudah cukup untuk menggambarkan sifatnya yang tidak konvensional. Faktanya, FIA ingin melihat dengan jelas, sampai-sampai mengirim teknisi mereka langsung ke Maranello untuk pemeriksaan di tempat. Dan putusannya adalah bahwa sayap itu legal, lulus dan kuda jingkrak dapat berlomba dengan sayap yang telah direvisi ini yang akan kita lihat di Jepang. Tapi sekarang Mercedes yang berada di bawah sorotan dengan sayap depannya yang menutup melalui gerakan yang disebut bifase. Di sini juga FIA sedang mengawasi dengan cermat dan bukan kebetulan bahwa Ferrari adalah salah satu tim yang paling aktif dalam melaporkan elemen tertentu dari kompetisi. Meskipun seperti yang terbaca di antara baris, mereka melakukannya tanpa mengangkat tangan. Dan poinnya adalah bahwa proses ini adalah hal yang normal, ini fisiologis. Ketika mobil baru, dari kepala hingga kaki, tidak ada yang benar-benar tahu semua batasan peraturan. Tim mengajukan permintaan klarifikasi, FIA menjawab. Dengan cara ini, parameter legal ditentukan, tetapi juga merangsang ide-ide orang lain. Ini adalah ekosistem, begitulah cara kerjanya. Dan di sisi lain, Ferrari tahu betul apa artinya berada di sisi yang salah dalam proses ini. Kita ingat mini DRS McLaren 2024 yang masih menjadi luka terbuka, solusi yang diperdebatkan dinyatakan ilegal yang berkontribusi pada kehilangan gelar dunia Ferrari. Itu adalah konstruktor. Baku khususnya adalah kesempatan di mana terlihat jelas bahwa sayap McLaren itu tidak legal. Tapi mari kita lihat inovasi teknis yang konkret. Di Jepang, Ferrari SF26 akan mendapatkan pembaruan pada sistem pendinginan depan. Ini bukan detail sekunder terutama di trek seperti Suzuka, di mana keseimbangan termal dan aerodinamis adalah segalanya. Namun ada elemen lain yang telah menjadi perbincangan dan patut untuk diperhatikan. Di Cina, selama akhir pekan sprint, muncul pada Ferrari SF26 sebuah appendix kecil semi-transparan di pilar tengah sayap. Solusi yang menarik, tidak biasa, yang menarik banyak perhatian. Namun setelah sprint, itu menghilang, dihapus. Penjelasannya sederhana. Kontribusi kinerjanya tidak cukup signifikan untuk membenarkan risiko sengketa. Tapi cerita tidak berakhir di sini, lampiran itu akan kembali. Kali ini adalah versi yang lebih maju, dibuat dari titanium, terintegrasi langsung ke dalam pilar Alo. Waktu produksi tidak menjamin kehadiran sudah di Suzuka, tetapi integrasinya jelas. Maranello percaya dan telah memutuskan untuk membuatnya dengan baik. Ini bukan hanya masalah Ferrari, tetapi juga Mercedes setelah uji coba di Bahrain harus melepaskan elemen yang ditempatkan di atas diffuser yang dianggap terlalu berisiko dari sudut pandang regulasi. Sebuah pilihan pencegahan tetapi signifikan. Batas antara inovasi dan ilegalitas pada saat ini dalam musim sangat tipis untuk semua orang. Gambaran umumnya adalah ini. Ada 5 konsep aerodinamis besar yang berbeda. Tim yang saling mengamati, insinyur yang mendorong batas, dan kantor legalitas FIA yang dipimpin oleh Tom Basis yang bekerja tanpa henti untuk menjaga langkah. Ferrari dan Mercedes muncul sebagai mobil yang paling seimbang dalam fase ini. Red Bull dan McLaren sedang membayar harga untuk pilihan desain yang saat ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Aston Martin milik Adrian Newey meskipun dengan solusi menarik telah membayar mahal untuk pilihan mesin Honda. Situasinya adalah musim baru saja dimulai, tetapi kejuaraan yang sebenarnya yaitu antara para perancang dan regulasi sudah berlangsung sepenuhnya. Dan solusi yang dibawa Ferrari ke Jepang sangat penting untuk meningkatkan pendinginan dari mobil
mobil balap, sehingga juga meningkatkan performa di tingkat aerodinamis dan mengarahkan aliran di bagian yang tepat dari mobil. Karena kita tahu ada banyak tikungan cepat, terutama di sektor pertama, di snake, dan oleh karena itu sangat penting untuk membuat mobil efisien, cepat, tetapi juga meningkatkan downforce dari Ferrari SF226. Untuk ini, modifikasi sayap yang dipasang di bagian belakang juga dibawa, yang diperkuat dengan titanium sehingga memberikan dukungan yang lebih tahan lama pada aliran yang kemudian dikirim ke bagian belakang mobil. Sayap Macarena akan diperkenalkan kembali, telah secara resmi disetujui oleh FIA, dan oleh karena itu Ferrari memperkenalkannya kembali dengan waktu buka dan tutup 400 milidetik sesuai dengan peraturan. Kita akan melihat apakah sayap depan Mercedes akan dilarang yang justru menutup terlambat, dan oleh karena itu jelas memberikan keuntungan bagi Mercedes, tetapi itu adalah sayap yang sebenarnya tidak sesuai aturan karena menutup tidak pada waktu yang ditentukan. Sebaliknya, sayap Macarena diperkenalkan kembali lebih ringan, tetapi dengan waktu aktif dan tindakan yang tepat sehingga menutup tepat waktu dan juga dengan sedikit pergeseran antara penutupan sayap depan dan sayap belakang agar tidak menggeser keseimbangan secara tiba-tiba ke belakang. Jelas bahwa waktu tutup dan buka adalah yang telah ditentukan. Hanya saja aktivasi antara yang sebelumnya dan yang berikutnya tertunda beberapa milidetik. Dan di Suzuka, ini adalah sirkuit yang tidak perlu diperkenalkan, tetapi tahun ini hadir dengan pertanyaan baru. Apakah cukup dengan mengubah trek untuk mengocok kartu antara Mercedes dan para pengejar? Karena setelah dua balapan di mana superioritas panah perak tampak menghancurkan, dengan pesaing terbaik 45 detik di belakang, kita tiba di Jepang dengan harapan yang berbeda, dan angka-angka untuk sekali ini tampaknya memberikan sedikit harapan bagi yang mengejar. Sebenarnya kita mulai dari data dasar. Suzuka adalah salah satu sirkuit yang paling tidak menuntut dalam kalender dari segi daya murni dari power unit. Sebenarnya, model simulasi menempatkan Suzuka dalam kelas yang sama dengan Monaco, Zandvoort, dan Los Angeles, trek di mana mesin kurang berpengaruh dan di mana sasis dan aerodinamika dapat membuat perbedaan dibandingkan dengan Melbourne dan terutama dibandingkan dengan Shanghai. Tata letak Jepang seharusnya mengurangi keuntungan struktural yang telah ditunjukkan Mercedes sejauh ini di jalur lurus. Simulasi awal dari tim tampaknya mengonfirmasi perasaan ini. Pertarungan seharusnya lebih ketat, tetapi hati-hati karena selalu ada tetapi. Intinya adalah keunggulan Mercedes di jalur lurus tidak hanya berasal dari kekuatan mesin, tetapi juga dari bagaimana Mercedes V17 mengelola fase tikungan, mengumpulkan energi di tempat di mana Ferrari SF26 telah menunjukkan menjadi acuan dengan stopwatch di tangan, dan juga di Suzuki di mana pengelolaan listrik diklasifikasikan dalam kesulitan menengah. Keuntungan itu dalam unit tenaga akan terus terasa, terutama dalam pemulihan energi. Dan di sini kita sampai pada tema hangat akhir pekan ini, super clipping. Sebenarnya Suzuka tidak menawarkan banyak kemungkinan untuk mengisi ulang baterai. Ketidakhadiran pengereman penting di sepanjang 5,8-7 meter trek sangat membatasi pengisian ulang. Sebenarnya, menurut model simulasi, akan mungkin untuk mendapatkan sedikit lebih dari 3 megajoule per putaran, nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Shanghai di Cina dan lebih mirip dengan yang ada di Australia, di mana pengelolaan energi listrik sangat rumit baik dalam kualifikasi maupun balapan. Hasilnya adalah bahwa super clipping akan kembali menjadi sorotan, dan tidak hanya pada momen-momen biasa. S di sektor pertama berisiko sebuah bagian ikonik sangat cepat, di mana para pembalap mungkin terpaksa mengisi ulang alih-alih memaksimalkan kecepatan. Tikungan 130R, salah satu tikungan paling terkenal di dunia, pasti akan dipengaruhi oleh fenomena ini. Bagian yang paling kritis adalah antara keluaran tikungan dan tikungan 1, dengan lebih dari 300-500 meter yang mencakup dua zona traksi terpenting di sirkuit, dengan sangat sedikit kemungkinan untuk mengisi ulang. Konsekuensi praktisnya adalah sejumlah super clipping dan Chauche serta Van Chow, jauh di atas rata-rata musim sebelumnya di Suzuka, bahkan dalam putaran kualifikasi. Ada juga berita lain yang bisa mengubah rencana dunia. Pembatalan balapan di Bahrain dan Arab Saudi menghapus dua sirkuit dari kalender yang akan sangat menguntungkan Mercedes. Sakir seharusnya menjadi yang paling tidak bermasalah bagi Ferrari, sebuah track stop and go dengan stres hibrida menengah. Jeddah sebaliknya seharusnya sempurna untuk Mercedes V17. Stres hibrida tinggi, ketergantungan besar pada unit tenaga, tikungan kecepatan tinggi. Melewatkan Jeddah sebenarnya adalah hadiah kecil bagi Ferrari. Kejuaraan saat ini dimainkan antara Rase dan Antonelli. Yang pertama diunggulkan terutama karena pengalaman dibandingkan rekan setim mudanya.
Namun seperti yang diajarkan oleh 2025 dan juga di awal semua era di Formula 1, memulai dengan kuat di awal musim tidak menjamin apapun hingga Desember. Ferrari harus mengembangkan, harus menjaga ritme aerodinamis tim-tim papan atas lainnya, sesuatu yang di masa lalu menjadi titik lemah bagi Ferrari. Dan terutama harus mendekati unit tenaga Mercedes secepat mungkin bekerja pada unit sementara dan token A2. Namun, para pesaing tidak akan hanya menonton. Dan sementara semua ini terjadi di lintasan, ada tantangan yang justru terjadi di luar. Diego Gioverno, direktur olahraga Ferrari, telah menjelaskan dengan jelas apa artinya melakukan pit stop pada tahun 2026. Ini bukan hanya masalah kecepatan. Peraturan baru telah mengubah geometri drum roda, pelek itu sendiri dan bentuk penutup roda berbeda dibandingkan tahun lalu. Gerakan yang telah diotomatisasi oleh mekanik dalam bertahun-tahun pelatihan, sebagian harus dipelajari kembali dan disesuaikan dengan sudut dan bentuk baru. Seperti yang juga dikatakan Gioverno, tantangan ini lebih kompleks karena perbedaan dalam tata letak, terutama di sudut-sudutnya. Sebuah frasa teknis yang hampir birokratis tetapi menyimpan minggu-minggu kerja intens. Untuk menghilangkan risiko tumpahan, sebuah musim di mana setiap detik yang hilang di pit akan sangat sulit untuk dipulihkan di lintasan. Suzuka akan menjadi ujian yang nyata, bukan yang definitif. Karena musim ini panjang dan gradien pengembangan akan sangat tinggi tetapi signifikan. Kita akan melihat apakah S130R dan tikungan tajam akan menceritakan kisah yang berbeda dari Melbourne dan Shanghai atau apakah kisahnya akan selalu sama. Jadi kita akan melihat situasi yang lebih mirip dengan Australia dibandingkan dengan China karena memang ada lebih sedikit pengereman di Jepang dibandingkan dengan sirkuit lainnya. Ini adalah sirkuit yang sangat menekan ban dari sisi, jadi akan ada stres thermal dan juga degradasi ban yang lebih nyata. Dan perhatian juga pada pengelolaan energi yang akan sangat penting. Kita akan melihat mobil melaju sedikit lebih lambat di bagian cepat sirkuit, di mana mereka akan berusaha untuk memulihkan energi dan cairan. Akan lebih penting memiliki rangka yang baik, aerodinamika yang baik, dan oleh karena itu di sektor pertama Ferrari akan dapat membuat perbedaan berkat tata letak mobilnya, sementara tim lain akan sedikit lebih kesulitan dalam mengelola S di sektor pertama dan tikungan cepat. Jadi kita akan melihat mobil yang sedikit lebih lambat dan sedikit kurang di batas di tikungan cepat, seperti misalnya 130R, di mana itu adalah tikungan spektakuler, di mana biasanya di masa lalu kita melihat para pembalap di batas, sedangkan kali ini kita akan melihat para pembalap yang akan melaju lebih pelan untuk memulihkan energi untuk bagian lainnya. Saya berpikir terutama setelah tikungan tajam, setelah S terakhir, semua bagian lurus itu akan sangat penting untuk memiliki banyak energi, karena ada sedikit titik pengisian, energi dipulihkan di tikungan cepat, dan jadi hati-hati karena akan ada skenario di mana kita akan melihat overtaking, counter overtaking seperti yang kita lihat juga di Australia. Tapi ada satu pertanyaan yang beredar di paddock, di forum, dan di redaksi. Kapan musim ini dimulai? Sebuah pertanyaan sederhana, hampir brutal dalam kejelasannya. Mengapa Ferrari memiliki tenaga yang lebih sedikit dibandingkan Mercedes? Ini bukan masalah pengaturan, bukan masalah ban atau aerodinamika, ini adalah masalah mesin. Dan jawaban yang muncul menjelang Suzuka lebih menarik, lebih rumit daripada yang terlihat. Mari kita mulai dari awal. Ferrari SF26 awalnya dirancang di sekitar unit tenaga yang berbeda, spesifikasi yang lebih ambisius dan lebih kompleks. Kemudian selama pengembangan, unit tenaga itu ditinggalkan. Sebuah pilihan yang sulit mungkin disebabkan oleh masalah keandalan atau waktu pengembangan. Hasilnya adalah Maranello mendapati dirinya membangun seluruh arsitektur mobil di sekitar mesin yang pada dasarnya adalah evolusi dari spesifikasi 2025. Andal dikenal, tetapi dengan beberapa tenaga lebih sedikit dibandingkan harapan awal. Ini bukan bencana, ini adalah basis kompetitif untuk dikerjakan. Dalam setahun di mana Mercedes telah melakukan lompatan besar dalam manajemen kombinasi antara mesin pembakaran internal dan yang elektrik, kesenjangan itu terasa. Dan Maranello tahu tim Enrico Gualtieri sudah bekerja pada mesin 2027, mengincar desain yang lebih kompleks dibandingkan yang saat ini. Tapi 2027 masih jauh, masalahnya adalah sekarang. Jalan dalam jangka pendek melalui unit sementara yang sudah dibicarakan. Bekerja pada rasio kompresi untuk mendekati level Mercedes dan melalui token A2 penting untuk dapat memperkenalkan perubahan substansial pada power unit sepanjang musim.
Tapi ada satu lagi tantangan terbuka yang tidak hanya berkaitan dengan Ferrari, tetapi seluruh Formula One. Faktanya, kualifikasi telah menjadi masalah serius yang mengganggu pembalap, teknisi, dan penggemar dengan cara yang sama. Simbol dari semua ini adalah satu nama dan satu nama belakang Charles Leclerc yang di Shanghai selama kualifikasi. Monegasco sedang membangun putaran yang berpotensi luar biasa. Kemudian saat keluar dari tikungan 10, sebuah selip dan jenis kilasan di batas yang selalu diubah Leclerc menjadi posisi pole. Tetapi dengan power unit ini, momen ketidakakuratan tersebut membuat sistem manajemen energi Ferrari SF26 terganggu. Mobil kehilangan tenaga di jalur lurus belakang, kehilangan 4/10. Putaran sudah berakhir sebelum selesai. Kesimpulan Leclerc di akhir sesi terasa pahit namun jelas. Dengan mobil-mobil ini mencoba mendorong melewati batas di kualifikasi tidak menguntungkan. Lebih menguntungkan adalah mengemudi yang teratur, konsisten, tanpa kilasan. Antitesis tepat dari apa yang seharusnya menjadi kualifikasi. Dan ini adalah inti dari masalahnya. Power unit baru dengan pembagian VIMPI antara mesin thermal dan mesin listrik telah menciptakan sistem di mana super clipping, momen di mana baterai habis dan mobil kehilangan tenaga, menghukum mereka yang mendorong maksimal alih-alih memberinya penghargaan. Sebuah paradoks yang mengosongkan makna dari esensi itu sendiri dari putaran dalam kualifikasi. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? FIA sedang mengerjakannya. Solusi yang paling dibahas adalah modifikasi pada rasio pengeluaran daya antara mesin pembakaran dan baterai. Idenya adalah menurunkan daya maksimum baterai dari mesin listrik dari 350 menjadi 200 kW, sehingga energi dapat bertahan untuk bagian yang lebih besar dari putaran, mengurangi super clipping. Masalahnya adalah bahwa dengan cara ini mobil akan melaju lebih lambat di putaran kering. Tidak persis efek yang diinginkan untuk membuat kualifikasi lebih menarik. Perbaikannya adalah mengimbangi pengurangan dorongan listrik itu dengan peningkatan kontribusi dari mesin pembakaran, dengan meningkatkan aliran maksimum bahan bakar yang diizinkan setidaknya untuk kualifikasi. Sebuah langkah mundur pada dasarnya menuju arsitektur unit daya dari generasi sebelumnya. Bukan solusi yang elegan, tetapi mungkin yang paling dapat dilaksanakan. Keputusan akan dibahas dalam sebuah pertemuan setelah akhir pekan di Suzuka. Tujuannya adalah untuk membuat perubahan tersebut efektif mulai dari Grand Prix Miami di awal Mei. Gambaran keseluruhannya adalah ini, dan Ferrari memiliki mobil yang sehat di sasis, kompetitif di tikungan, tetapi dirugikan oleh unit daya yang tidak sesuai dengan rencana dan yang mengakumulasi kerugian struktural dibandingkan Mercedes, terutama dalam sesi kualifikasi, di mana pengelolaan energi merugikan mereka yang mendorong hingga batas. FIA ingin campur tangan, Ferrari perlu agar itu dilakukan, tetapi bahkan dengan aturan yang tidak berubah, Maranello tidak berniat menunggu pekerjaan pada mesin sementara. Pembaruan aerodinamis, jeda bulan April sebagai jendela untuk mengejar ketertinggalan dan sesuatu yang penting bagi Ferrari. Singkatnya, rencananya ada. Seberapa baik itu akan berfungsi tentu saja akan terlihat dalam beberapa minggu mendatang. Berikan pendapat Anda di kolom komentar tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang Formula One dan Ferrari. Itu saja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.